Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Nyupir bareng Niko. Seperti biasa, hari ini kita akan menikmati perjalanan di kota Palembang dengan ditemani pembahasan ya terkait isu-isu terhangat yang ada di Indonesia saat ini. Oh ya, sebelum lebih jauh, ini saya disclaimer dulu bahwa hari ini Kota Palembang telah menerapkan yang namanya PSBB PSBB pembatasan sosial berskala besar. Maka dari itu saya menggunakan masker untuk melakukan kegiatan di luar rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Baik, teman-teman, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 itu telah mempengaruhi berbagai lini kehidupan ya, termasuk salah satunya sektor ekonomi. Nah, pertama yang harus kita bahas adalah, tahukah teman-teman bahwa sektor industri otomotif merupakan salah satu sektor industri yang menopang pendapatan nasional di Indonesia. Mengapa demikian? Berdasarkan data yang saya ambil dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, dapat diketahui bahwa berdasarkan piramida industri, diketahui bahwa industri otomotif itu menyerap lebih kurang hampir 1 juta tenaga kerja ya, bayangin 1 juta tenaga kerja diserap oleh industri otomotif. Nah, itu pasti memiliki pengaruh yang sangat besar ya, karena lapisannya adalah selain dari industri perakitan, kemudian juga dilanjutkan dengan industri turunan yakni seperti spare part, kemudian ada industri sampingan ya seperti perbengkelan ya, baik resmi maupun non resmi, itu semua bergantung pada industri otomotif. Nah, bagaimana sih dampak dari COVID-19 ini terhadap industri otomotif itu sendiri? Nah, kita perlu melihat data ya teman-teman. Seperti teman-teman bisa lihat di sebelah ya. Teman-teman bisa lihat bahwa ada dampak yang signifikan terhadap penjualan baik wholesales dari dealer dari pabrik ke dealer maupun retail dari dealer ke masyarakat. Penurunannya tidak tanggung-tanggung teman-teman. Hampir 90% penurunan penjualan terjadi di bulan April. Itu merupakan kondisi terberat ya teman-teman, 90%. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, Mitsubishi maupun merek-merek lainnya semua mengalami penurunan yang kurang lebih sama di angka 90%. Hal ini membuat pelaku industri otomotif menurunkan targetnya. Biasanya kan rata-rata tahun penjualan industri kendaraan bermotor di Indonesia itu pada level 1 juta kendaraan bermotor sampai terakhir 1,2 juta kendaraan bermotor. Dan efeknya pada tahun ini pelaku industri menurunkan targetnya, dan paling berani itu di level 700.000 kendaraan bermotor. Wah, itu merupakan kondisi yang sangat berat. Nah, sehubungan dengan itu, maka pelaku industri sebaiknya melakukan analisis terhadap strateginya di penjualan ya, maupun produksi di Indonesia. Nah, berdasarkan teori, kita mengenal namanya SWOT analysis ya. Nah, SWOT analysis adalah sebuah analisa yang dilakukan dalam menentukan strategi dengan melihat 4 perspektif ya: strength, kekuatan kita; weakness, kelemahan; opportunities, kesempatan; kemudian trend. Nah, pertama saya ingin mengajak ke teman-teman kita melihat dulu strength dari industri otomotif di Indonesia ya. Berdasarkan data bahwa Indonesia merupakan negara, ini kita lihat di ASEAN dulu ya, negara di ASEAN yang memiliki penduduk terbanyak ya, ASEAN ya. Nah, dan
sebagai informasi bahwa Indonesia masih memiliki rasio kepemilikan kendaraan terendah di Asia, di angka 99 kendaraan per 1000 kepemilikan. Wah, itu merupakan potensi ya, karena melihat negara tetangga itu pada angka, misalnya di Malaysia ya, Malaysia itu hampir di level 490 kendaraan per 1000 kepemilikan. Di Thailand itu sekitar 500 lebih kepemilikan kendaraan. Jadi ya kita masih jauh, sehingga kita memiliki potensi bahwa kita memiliki pasar dan kita juga punya pabrik ya di dalam negeri. Nah, itu potensi strength kita. Kemudian weakness. Nah, weakness kita memang punya kelemahan ya teman-teman, bahwa industri otomotif di Indonesia itu jago kandang. Jadi kita memang kurang jago untuk melakukan ekspor, tapi tidak apa-apa karena kita masih punya pasar dalam negeri yang cukup kuat. Nah, yang menarik di sini adalah terkait opportunities yang dimiliki oleh industri otomotif di Indonesia. Nah, sebagaimana kita tahu, pandemi COVID-19 ini membawa kondisi yang namanya new normal ya. Nah, new normal sendiri ini adalah kondisi di mana kita, masyarakat, malah sekarang dianjurkan tidak menggunakan kendaraan umum. Nah, itu merupakan sebuah potensi. Kemudian fun fact-nya lagi seperti ini, bahwa berdasarkan penelitian dilakukan oleh Goldman Sachs, generasi milenial sekarang yang merupakan populasi sekitar 30% di Indonesia, yang kemudian akan menjadi 60% populasi Indonesia, akan memiliki ciri konsumsi yang dimana mereka tidak butuh nih kendaraan bermotor. Mereka tidak peduli yang namanya, ya termasuk saya mungkin ya, tidak memperdulikan yang namanya kendaraan bermotor, karena ada yang namanya ini ya, sharing ride ya, atau yang biasa disebut taksi online, ojek online. Nah, itu pengaruh. Tapi dengan disrupsi yang terjadi sekarang, itu pasti akan merubah pola pikir dari generasi milenial bahwa wah, ini kita akan butuh kendaraan bermotor. Nah, kemudian fakta terbaru berdasarkan berita di Cina, di Tiongkok itu pada bulan April terdapat pertumbuhan kendaraan bermotor karena industri mereka sudah balik ya. Di bulan April ada peningkatan pertumbuhan sebesar 0,9% pertumbuhan penjualan kendaraan ya. 0,9% itu sebanyak 2 juta kendaraan. Nah, berdasarkan informasi yang ada diketahui bahwa memang iya, pengaruh dari new normal ini kita harus diimbau untuk tidak menggunakan kendaraan bermotor ya, menjadi pendorong penjualan kendaraan bermotor. Nah, itu merupakan opportunities. Ya, paling terakhir adalah threat kendala yang ada dalam industri otomotif itu adalah global supply chain. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri karena kita tahu bahwa komponen-komponen kendaraan bermotor itu banyak sekali diambil ya, didapatkan dari luar negeri, impor. Nah, itu berpengaruh. Tapi ini dapat mempengaruhi perencanaan ke depan ya dari industri otomotif. Ya, kalau sudah bisa dikategorisasi SWOT kita apa, maka industri otomotif dapat menyusun strategi ke depan terkait bertahan terhadap di masa pandemi ini. Nah, selanjutnya kita coba membawa kepada teori ya, sebuah teori di mana teori dari Porter's 5 generic strategies. Nah, teori ini adalah terkait teori cost leadership, di mana suatu industri didorong untuk melakukan efisiensi dalam pengelolaan biaya. Nah, pengaruhnya apa? Kita mengenal 5 tipe cost Porter's 5 generic strategies ya. Pertama ada cost leadership low cost, kemudian ada cost leadership best value,
kemudian ada differentiation, kemudian ada fokus di low cost, dan terakhir ada fokus di best value. Nah, terkait kondisi pandemi COVID-19 ini, pasti industri otomotif akan berfokus pada dua jenis tipe ya dari Porter's 5 generic strategies ini, yakni cost leadership low cost dan cost leadership best value. Nah, ya sebelum pandemi ini pun sudah terlihat, tapi semakin karena pandemi ini, karena masyarakat itu sangat sensitif ya terhadap harga, maka dua hal ini akan menjadi fokus nih dari industri otomotif. Oke, kita muter dulu sebentar. Hari ini memang cukup cerah ya teman-teman. Wih, terang. Baik, selanjutnya kembali lagi ke bahasan kita ya terkait cost leadership low cost dan cost leadership best value. Nah, cost leadership yang terkait low cost adalah dua hal ini sudah terakomodasi oleh program pemerintah ya pada tahun 2013, yakni meluncurkan segmen otomotif baru, yakni LCGC ya, low cost green car. LCGC ini artinya ya kendaraan yang hemat BBM kemudian mendapatkan fasilitas perpajakan sehingga harganya juga bisa murah. Nah, ini sesuai nih dengan kondisi kebutuhan masyarakat sekarang, bahwa seperti yang kita lihat di Jakarta ya. Di Jakarta sendiri itu ganjil genap itu dihapuskan, dicabut dulu sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Nah, sehingga karena masyarakat didorong nih untuk menggunakan kendaraan pribadi sekalian physical distancing ya. Nah, ini sesuai dengan pasar yang akan dipaksa menjadi pasar yang mencari kendaraan yang irit, kendaraan yang murah, kemudian harga jual yang bertahan gitu loh. Nah, untuk cost leadership di low cost mungkin dari semua jenis kendaraan, semua merek kendaraan itu terutama Jepang ya, itu sudah menerapkan hal tersebut ya. Kemudian terkait best value ini kita lihat pemain Tiongkok ya yang sudah mulai ikut di meramaikan pasar otomotif Indonesia. Nah, kondisi ini mendorong sekali untuk menjaga keseimbangan agar industri otomotif di Indonesia itu tetap berjalan ya. Oke, industri otomotif itu tetap berjalan sehingga ya tadi kita yakini bahwa industri otomotif ini bisa bertahan di masa pandemi, karena kita tahu bahwa industri otomotif ini sangat penting. Nah, berita terakhir yang saya dapatkan diketahui bahwa pemerintah Indonesia telah menyiapkan insentif untuk menjaga ritme industri Indonesia, dan salah satunya adalah industri otomotif akan disiapkan insentif sebanyak kurang lebih 70 triliun rupiah. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi buffer agar industri otomotif walaupun mengalami tantangan yang berat tapi tetap bisa bertahan di masa pandemi ini. Jadi kembali lagi dengan analisis SWOT yang telah kita bahas tadi, kemudian dengan Porter's 5 generic strategies yang kami yakini akan sangat diterapkan oleh industri otomotif, pada akhirnya saya yakin bahwa industri otomotif ini dapat bertahan dan di suatu new normal yang baru akan kembali tumbuh dan menjadi penopang pertumbuhan perekonomian di Indonesia gitu teman-teman. Menarik ya untuk membahas kondisi industri di masa pandemi ini. Tetap ya kita semua harus yakin bahwa new normal memang akan terjadi dan kita harus adaptif dalam menghadapi perubahan tersebut. Dan pada akhirnya saya pun selaku generasi
milenial pasti akan bertanya kepada diri kita sendiri, Anda milenial, sepertinya Anda butuh untuk punya mobil sekarang. Oke ya, cepat-cepat dipertimbangkan karena sekarang itu kemungkinan itu menjadi kebutuhan primer ya di masa pandemi ini. Oke, mungkin itu saja. Saya Diko, terima kasih telah menonton. Saya tunggu komen dan like-nya ya. Sampai jumpa di Nyetir Bareng Diko selanjutnya. Bye bye.